Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intern Sofiani dengan NIM C1B023087. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan komunikasi lintas generasi di tempat kerja. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan, yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SE, MM, dan teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Langsung saja kita mulai ke videonya. Baiklah, kita masuk ke definisinya. Jadi menurut Miftahul Jannah, Nonia D.A. Ritonga dan Muhammad Farhan tahun 2024 mengatakan bahwa komunikasi lintas generasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan nilai antar individu dari generasi yang berbeda dalam suatu organisasi, di mana perbedaan usia, pengalaman, nilai, serta gaya komunikasi ini dapat mempengaruhi cara pesan dikirim, diterima, dan ditafsirkan. Lalu menurut Mudrik dan Fawaz tahun 2024, komunikasi lintas budaya tidak hanya terjadi antar negara atau antar etnis, tetapi juga antar kelompok sosial dengan latar nilai dan simbol yang berbeda, di mana setiap kelompok ini memiliki sistem makna, gaya komunikasi, dan norma tersendiri yang perlu dipahami agar interaksi berjalan efektif. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang, di mana yang pertama, di era kerja modern saat ini, organisasi diisi oleh pegawai dari berbagai generasi, mulai dari generasi baby boomers, generasi X, millennials, hingga generasi Z, di mana keberagaman ini membuat lingkungan kerja menjadi lebih dinamis dan penuh ide baru. Yang kedua, tiap generasi ini memiliki gaya komunikasi dan nilai kerja yang berbeda. Misalnya, generasi senior itu cenderung lebih formal dan menghargai hierarki, sedangkan generasi muda ini lebih santai, cepat, dan terbiasa dengan komunikasi digital. Yang ketiga, di mana perbedaan tersebut sering kali menimbulkan kesalahpahaman, baik dalam penyampaian pesan, koordinasi kerja, maupun cara memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, karena itu diperlukan strategi komunikasi lintas generasi agar setiap pegawai bisa memahami, menghargai perbedaan, dan tetap menjaga keharmonisan di tempat kerja. Lalu ada konsep keberagaman dalam organisasi, di mana keberagaman atau diversity berarti perbedaan yang ada di antara individu dalam organisasi, baik dari sisi usia, gender, budaya, pendidikan, maupun nilai-nilai pribadi. Di mana fenomena ini terjadi karena semakin panjangnya usia produktif dan cepatnya perkembangan teknologi yang membawa perbedaan besar antar kelompok usia. Dan keberagaman generasi memiliki dua sisi, di mana di satu sisi itu memperkaya organisasi dengan ide-ide dan perspektif baru, tapi di sisi lain dapat memunculkan tantangan koordinasi dan komunikasi. Lalu ada beberapa teori-teori pendukung. Yang pertama, teori cohort generasi dari Karl Mannheim pada tahun 1928 mengatakan bahwa sebuah generasi itu sebagai sekelompok individu yang berbagi pengalaman formatif yang sama selama masa remaja dan awal dewasa mereka. Lalu teori yang kedua, diversity management, menurut Cox tahun 1993 menyatakan bahwa diversity management sendiri itu merupakan proses pengorganisasian dan penetapan prosedur dan kegiatan pengelolaan bagi orang lain untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian akibat keberagaman. Teori yang ketiga adalah social identity menurut Touchfeld dan Turner tahun 1986, di mana social identity sendiri merupakan pengetahuan individu bahwa dia adalah bagian dari kelompok sosial tertentu bersama dengan beberapa makna emosional dan nilai yang penting baginya dalam keanggotaan kelompok tersebut. Teori terakhir adalah transformational leadership menurut Bass tahun 1985, di mana Bass sendiri mengatakan bahwa pemimpin adalah agen perubahan, yaitu seseorang yang bertindak dalam mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik setiap generasi di tempat kerja. Generasi yang pertama adalah generasi boomers dengan kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Di mana generasi ini menjunjung tinggi yang namanya loyalitas, stabilitas, dan juga dedikasi tinggi terhadap organisasi. Generasi ini juga disiplin, menghormati hierarki, dan juga fokus pada hasil, dan generasi ini lebih nyaman dengan komunikasi tatap muka ataupun melalui telepon, bersifat formal dan sopan. Generasi yang kedua adalah generasi X dengan kelahiran tahun 1965 sampai 1980, di mana generasi ini menghargai kemandirian, tanggung jawab, dan juga efisiensi kerja, lalu lebih realistis dan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Lalu generasi ini juga gaya komunikasinya itu campuran,
formal tapi praktis, tapi lebih memilih untuk email dan diskusi langsung yang efisien. Generasi selanjutnya adalah generasi milenial, kelahiran tahun 1981 sampai 1996, di mana generasi ini tuh karakteristiknya ingin pekerjaan yang bermakna tapi berdampak sosial, lalu menyukai kolaborasi dan partisipasi aktif, dan generasi ini juga terbuka, santai, dan komunikatif, tapi lebih suka komunikasi digital dan media sosial. Generasi terakhir adalah generasi Z, di mana kelahiran tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini tumbuh sebagai digital native, di mana mengandalkan teknologi untuk bekerja dan berkomunikasi. Generasi ini juga menilai yang namanya fleksibilitas dan kenyamanan lebih penting daripada hierarki. Dan terakhir, generasi ini juga gaya komunikasinya itu cepat, langsung, ringkas, dan visual. Selanjutnya kita masuk ke tantangan komunikasi lintas generasi, di mana yang pertama adalah perbedaan gaya komunikasi, di mana generasi yang lebih tua ini cenderung memilih komunikasi tatap muka ataupun saluran formal, sedangkan generasi muda lebih nyaman dengan pesan singkat, chat, dan juga media digital. Yang kedua, penggunaan dan adaptasi teknologi, di mana generasi muda ini lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru dibandingkan dengan generasi yang lebih tua, sehingga hal ini dapat menjadi sumber kesenjangan komunikasi. Tantangan yang ketiga adalah perbedaan persepsi dan nilai kerja. Misalnya, generasi baby boomers lebih menghargai struktur dan hierarki, sementara generasi muda seperti Gen Z lebih mengedepankan fleksibilitas dan kolaborasi. Yang keempat adalah konflik nilai dan ekspektasi, di mana cara pandang yang berbeda terhadap kepemimpinan kerja sama dan umpan balik bisa memicu miskomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam dampak kesenjangan komunikasi. Ketika komunikasi antar generasi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul berbagai dampak yang mempengaruhi hubungan dan kinerja di tempat kerja. Yang pertama, dampaknya adalah sering terjadi konflik dan miskomunikasi, karena adanya perbedaan cara menyampaikan pesan dan menafsirkan makna. Hal ini bisa menimbulkan salah paham antar generasi muda dan generasi senior. Yang kedua, terjadi penurunan produktivitas, karena waktu dan energi banyak terbuang untuk memperbaiki komunikasi yang keliru. Selanjutnya muncul kesenjangan dalam pemahaman nilai dan tujuan organisasi, di mana setiap generasi ini memiliki pandangan yang berbeda tentang cara bekerja, sehingga koordinasi dan arah kerja bisa menjadi tidak selaras. Kemudian ada hambatan dalam adopsi teknologi dan inovasi, di mana generasi muda biasanya lebih cepat beradaptasi, sementara generasi yang lebih tua mungkin butuh waktu lebih lama sehingga proses kerja tidak berjalan dengan seimbang. Dan terakhir, terjadi keterbatasan dalam transfer pengetahuan. Jika komunikasi tidak terbuka, pengalaman dari pegawai senior sulit diturunkan pada generasi muda, begitupun juga sebaliknya, ide baru dari generasi muda tidak tersampaikan dengan maksimal. Strategi menghadapi tantangan komunikasi. Yang pertama, pelatihan lintas generasi untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar generasi di tempat kerja. Yang kedua, mendorong budaya komunikasi terbuka dan inklusif yang menghargai perbedaan gaya komunikasi. Yang ketiga, menyesuaikan gaya dan media komunikasi sesuai preferensi dan kebutuhan anggota tim. Yang keempat, program mentoring antar generasi, di mana generasi tua berbagi pengalaman dan generasi muda mengintroduksi ide atau teknologi baru. Yang kelima, membangun kolaborasi dalam tim dengan kombinasi keahlian dan perspektif yang beragam. Dan terakhir, memberikan umpan balik secara konstruktif yang sesuai dengan preferensi tiap generasi. Lalu kita masuk ke peran manajemen SDM. Dalam menghadapi tantangan komunikasi lintas generasi, manajemen sumber daya manusia sendiri memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, sebagai fasilitator, di mana manajemen berperan dalam melakukan mediasi dan membangun budaya komunikasi yang inklusif. Artinya, HR harus mampu menjembatani perbedaan gaya komunikasi antar generasi agar tercipta lingkungan kerja yang saling menghargai. Yang kedua, manajemen juga perlu mengembangkan program pelatihan dan coaching lintas generasi, di mana program ini membantu setiap pegawai memahami karakteristik generasi lain dan menyesuaikan cara berkomunikasi yang lebih efektif. Dan yang ketiga, manajemen SDM harus menyesuaikan kebijakan HR dengan kebutuhan setiap generasi, misalnya dalam hal pola kerja, motivasi, atau cara memberikan umpan balik. Dengan begitu, setiap pegawai dapat bekerja sama secara nyaman, produktif, dan berkontribusi optimal bagi organisasi. Selanjutnya kita masuk ke case study Kanwil DJPB Sumatera Barat.
di mana latar belakangnya kantor wilayah DJPP Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai dari berbagai generasi, mulai dari generasi baby boomers, generasi X, millennials, hingga generasi Z. Di mana keberagaman ini membuat lingkungan kerja menjadi lebih dinamis, namun juga menimbulkan perbedaan dalam cara berpikir, berkomunikasi, dan juga bekerja. Generasi senior umumnya terbiasa dengan gaya komunikasi yang formal, panjang, dan mengikuti struktur hierarki. Sedangkan generasi muda seperti Gen Z lebih menyukai komunikasi yang cepat, singkat, dan berbasis teknologi. Di mana perbedaan ini sering memunculkan kesalahpahaman, terutama dalam proses koordinasi pekerjaan dan penyampaian pesan antar pegawai. Kondisi tersebut mencerminkan tantangan komunikasi lintas generasi di lingkungan birokrasi, di mana setiap generasi perlu menyesuaikan diri agar interaksi tetap efektif dan hubungan kerja tetap harmonis. Lalu ada permasalahan yang ditemukan. Permasalahan yang pertama adalah perbedaan gaya komunikasi, di mana generasi senior ini terbiasa dengan bahasa formal, panjang, dan hierarki. Sedangkan generasi muda ini cenderung singkat, langsung, dan digital oriented, sehingga mudah menimbulkan kesan kurang sopan jika tidak hati-hati. Yang kedua, kendala hierarki dan formalitas, di mana struktur birokrasi di DJPB sendiri masih sangat menghormati senioritas, dan generasi muda ini sering merasa tidak leluasa dalam menyampaikan pendapat atau ide karena takut dianggap menyalahi etika kerja. Permasalahan yang ketiga adalah hambatan adaptasi terhadap budaya kerja, di mana budaya kerja formal dan prosedural menuntut kesabaran dan kepatuhan, sementara generasi muda atau Gen Z sendiri terbiasa dengan lingkungan yang cepat dan fleksibel. Akibatnya terjadi yang namanya silent gap, di mana komunikasi antar generasi berlangsung hanya sebatas tugas formal tanpa ada kedekatan emosional. Permasalahan yang terakhir adalah miskomunikasi, di mana perbedaan persepsi tentang profesionalitas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menyampaikan pesan terutama di media digital internal kantor. Lalu strategi yang bisa dilakukan untuk di Kanwil DJPB ini, yang pertama adalah menyesuaikan gaya komunikasi, di mana pegawai muda khususnya Gen Z ini berusaha menyesuaikan gaya bicara dengan rekan kerja ataupun atasan yang lebih tua. Mereka dapat menggunakan bahasa yang lebih formal dan sopan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap senioritas dan budaya kerja birokrasi. Yang kedua, menjaga keseimbangan komunikasi. Meskipun menyesuaikan diri, Gen Z tetap menjaga identitasnya dengan berkomunikasi secara efisien dan ringkas. Mereka tetap profesional, namun tidak kehilangan karakter modern dan adaptif terhadap teknologi. Yang ketiga, beradaptasi dengan situasi, di mana pegawai muda dapat menyesuaikan tingkat formalitas komunikasi sesuai konteks. Misalnya, sangat formal saat berbicara dengan pimpinan, semi formal dengan rekan kerja, dan lebih santai dengan sesama generasi muda. Yang keempat, membangun hubungan profesional yang sehat, di mana komunikasi harus dijaga agar tetap berorientasi pada tujuan kerja dengan menghindari interaksi yang tidak perlu atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang terakhir, mengoptimalkan komunikasi digital secara etis, di mana memanfaatkan media digital seperti grup chat dan platform kerja digunakan dengan sopan, ringkas, dan sesuai waktu kerja sehingga pesan tetap efektif tanpa menyalahi norma organisasi. Lalu solusi yang disarankan yang pertama adalah melakukan pelatihan komunikasi lintas generasi, di mana organisasi dapat mengadakan pelatihan yang membekali pegawai dengan kemampuan memahami gaya komunikasi tiap generasi. Tujuannya agar pegawai senior dan muda sama-sama bisa menyesuaikan diri, berkomunikasi efektif, serta mengurangi potensi salah paham. Yang kedua, mentoring dua arah, di mana pegawai senior dapat membimbing generasi muda mengenai etika birokrasi dan tata cara berkomunikasi formal, sementara pegawai muda ini membantu senior beradaptasi dengan teknologi digital, di mana interaksi dua arah ini dapat memperkuat kolaborasi dan saling menghargai perbedaan. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang inklusif. Kantor sendiri dapat menumbuhkan lingkungan kerja yang terbuka terhadap pendapat dari semua usia. Budaya inklusif akan mendorong rasa saling menghormati, memperkuat kepercayaan, dan mengurangi jarak antar generasi. Yang keempat, mendorong komunikasi terbuka dan dua arah, di mana pimpinan dan staf didorong untuk berkomunikasi secara terbuka melalui forum internal ataupun pertemuan santai. Cara ini membantu setiap generasi merasa didengar serta memperkuat hubungan sosial antar pegawai. Dan terakhir, pemanfaatan media digital dengan pedoman etika.
di mana penggunaan grup pesan ataupun platform kerja digital itu perlu diatur agar tetap sopan, efisien, dan profesional. Di mana pedoman etika digital ini dapat membantu menjaga citra organisasi sekaligus menyesuaikan gaya komunikasi generasi muda dan senior. Terakhir adalah kesimpulan, di mana komunikasi lintas generasi di tempat kerja muncul karena adanya perbedaan nilai, pengalaman, dan juga gaya komunikasi antar pegawai dari berbagai usia. Jika tidak dikelola, perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik yang berdampak pada efektivitas kerja. Namun, dengan strategi yang tepat seperti penyesuaian gaya komunikasi, mentoring dua arah, dan budaya kerja yang inklusif, keberagaman generasi tersebut justru dapat menjadi kekuatan organisasi. Melalui empati dan adaptasi, setiap generasi dapat saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, kolaboratif, dan juga produktif. Sekian video pemaparan dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.